Selamat pagi, siang, atau sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Giasa Fitri Gintulangi yang pada kesempatan kali ini akan memandu Anda mendalami salah satu bab krusial dalam ilmu organisasi dan manajemen, yaitu kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan pendelegasian. Topik ini adalah fondasi yang membentuk setiap struktur organisasi dan memahami konsekuensinya adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membeda 4 konsekuensi utama dari struktur organisasi, yaitu kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan pendelegasian, termasuk jenis-jenisnya, faktor pendukungnya, serta bagaimana cara agar semuanya berjalan secara efektif. Mari kita mulai perjalanan diskusi ini. Saya berharap di akhir sesi ini kita semua akan memiliki wawasan yang lebih tajam dan memandang dinamika kekuasaan dan wewenang di lingkungan kerja kita. Hadirin sekalian, mari kita ambil waktu sejenak untuk merefleksikan kembali poin-poin terpenting yang telah kita bahas. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang atau situasi. Kita melihat bahwa kekuasaan tidak melulu tentang posisi. Ada 5 faktor yang mendasarinya. Di antaranya ada kekuasaan memberi penghargaan dan kebalikannya kekuasaan memberi hukuman. Selain itu ada juga kekuasaan berdasarkan keahlian dan yang paling kuat dampaknya adalah referen power atau kekuasaan yang muncul dari karakteristik yang diharapkan. Kewenangan, yaitu kewenangan adalah hak yang sah untuk memberi perintah yang memiliki 2 pandangan klasik dan berdasarkan penerimaan. Kewenangan yang efektif menurut Kester Barnard harus memenuhi 4 syarat, di mana bawahan harus memahami, meyakini perintah itu konsisten dengan tujuan organisasi dan nilai-nilai pribadinya, serta mampu menjalankannya secara fisik dan mental. Jenis-jenis kewenangan yaitu kita mengidentifikasi 3 jenis kewenangan dalam struktur organisasi. Kewenangan lini, kewenangan staf seperti konsultan manajemen atau pajak, dan kewenangan fungsional. Memahami ketiganya penting untuk memetakan alur, komando, dan konsultasi. Tanggung jawab.
Tanggung jawab adalah konsekuensi yang melekat pada setiap kewenangan yang diberikan. Penting bagi seorang manajer untuk menyadari dan menjalankan tanggung jawab tersebut, bukan menghindarinya. Pendelegasian wewenang yaitu adalah proses pengalihan tugas secara sah untuk mencapai tujuan organisasi yang jika tidak dilakukan akan menghambat pencapaian tujuan. Pendelegasian yang baik memiliki manfaat seperti mendorong subbagian untuk belajar hal baru, tercapainya keputusan yang lebih baik dan penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat. Kunci keefektifan delegasi agar pendelegasian berjalan efektif, kuncinya adalah kepercayaan atasan pada bawahan, komunikasi terbuka, dan kemampuan manajer dalam memahami tujuan, tuntutan pekerjaan, serta kapabilitas bawahan. Langkah-langkahnya meliputi penentuan hal yang didelegasikan, memilih orang yang layak, menyediakan sumber daya, melimpahkan tugas, dan intervensi saat diperlukan. Desentralisasi ini ada dua pendekatan. Pengorganisasian sentralisasi memusatkan pengembalian keputusan dan perintah di hierarki tertinggi. Sementara desentralisasi melimpahkan kewenangan pengambilan keputusan ke hierarki yang lebih rendah. Pesan kunci keefektifan sebuah struktur organisasi bergantung pada bagaimana 4 elemen ini: kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan pendelegasian dikelola dan diseimbangkan. Setiap orang di organisasi harus memahami sumber kekuasaannya, batas wewenangnya, dan konsekuensi tanggung jawabnya, agar tujuan organisasi dapat tercapai optimal. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan mengenai kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan pendelegasian. Saya harap wawasan ini tidak hanya berhenti sebagai teori, namun menginspirasi kita semua untuk menjadi pemimpin dan anggota tim yang lebih sadar akan peran dan batasan kita masing-masing. Dalam organisasi, ingatlah, setiap ide hebat membutuhkan keberanian untuk diwujudkan. Dan keberanian itu dimulai dari pemahaman yang kuat akan tanggung jawab kita. Saya sangat menghargai waktu dan perhatian Anda yang luar biasa. Saya membuka sesi diskusi untuk pertanyaannya, masukan, atau berbagi pengalaman terkait topik ini. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyampaian saya, itu semata karena keterbatasan saya sebagai manusia. Namun, jika ada manfaat yang bisa dipetik, semoga itu menjadi ladang amal bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.